Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin buat awalan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, permisi nih Mas Ardi, santai aja ya Mas. Oke. Apunten nih ganggu waktunya teman-teman. Mungkin udah malam juga. Eh, Singkat-singkat aja nanti. Mau penelitian. Kami dari mahasiswa UIN Mas. Kalau saya kan udah kenal ya Mas Kamal gitu. Kalau mungkin kenalan dulu nih ya Mas, sama yang Hmm. lain. Ayo kenalan guys. Selamat malam Mas, kenalin aku Devi. Ini sudah dilanjut sama Mbak Devi. Izin perkenalan ya Mas. Perkenalkan nama saya Pita Agustina, biasa dipanggil Pita. Nah, ya. Jadi kami satu prodi Mas, satu kelas kebetulan dapat mata kuliah filantropi pendidikan. Nah, terus dari dosennya buat tugas akhir atau sebelum UAS tuh ngasih tugas berupa penelitian yang nanti diterbitkan di jurnal gitu kan. Nah, terus otomatis kita disuruh putar otak nih Mas, cari-cari tempat. Nah, dari situ kayaknya aku tertarik sama YBM gitu kan Mas, karena emang udah mungkin di dalamnya dan lebih kompleks daripada filantropi pendidikan lembaga yang lain gitu. Nah, dari situnya sih Mas. Eh, Mas Ardi mau kenalan atau gimana Mas? Atau Ya, gimana? apa? Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, Salam Mas. kenal. Saya Ardian Nuansa Putra. Teman-teman bisa panggil saya Ardi ya. Di sini eh, di Bright Scholarship statusnya sebagai fasilitator pendidikan untuk yang putra seperti itu. Mungkin itu Kamal gambaran singkatnya. Nah, karena itu kami mau neliti Mas sesuai yang surat yang udah diajuin kemarin tentang implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, eh, pembiayaan filantropi pendidikan dalam program BREK gitu di YBM RO Jogja. Nah, karena judulnya tentang implementasi manajemen kan, manajemen ada empat kan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sama pengawasan. Nah, dari satu-satu nih mungkin ada pertanyaan Mas. Sebelumnya berkenan ya Mas gitu. Apa ya Mas? Ya, tadi sebenarnya dari PDF yang udah dikirim sama Kamal ya. Ya. Tadi ya secara singkat tak baca kayak gitu. Cuman mungkin ini lebih lebih menjurusnya kan ke terkait perencanaan anggaran ya sebenarnya ya. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau di perencanaan anggaran mungkin ini nanti dari empat subvariabel yang disampaikan oleh Kamal, mungkin nanti dari aku ada yang jawabannya kurang optimal atau kurang jelas dan ada yang kurang nanti bisa di follow up lagi gitu karena ini jujur saja ada beberapa hal yang istilahnya ada kalau dari saya ataupun Mbak Ros itu kurang mengerti nih di bagian di beberapa bagian kayak gitu cuman untuk diimplementasi atau pelaksanaan insya Allah ya kami tahu persis lah seperti Nah, itu mal. ya baik Mas. Langsung aja nggak apa ya Mas nih. Nah, mungkin yang pertama tentang perencanaan nih Mas. Perencanaan penganggaran mungkin lebih ke yang pernah diampu sama Mas Ardi gitu. Apa sih apa saja yang ketika ada program pendidikan break yang direncanakan gitu. Eh, dari Masnya mungkin gimana perencanaannya gitu. Dah. Oke, baik, ini mungkin sambil direkod kalau teman-teman dari Devi atau dari Beta atau dari Kamal juga mau sambil ngorek-ngorek nggak apa-apa biar ada gambarannya ya. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan perencanaan itu memang pasti dari pusat dari YBM Brilian itu memiliki apa sih visi dan juga misi dari program Break Scholarship itu apa kayak gitu. Kemudian tujuannya ke depan itu akan seperti apa kayak gitu. Kalau di ini ya, kalau di perencanaan ini sambil saya buka
kurikulumnya Ya. sambil saya bacakan nanti. Bentar. Oke. Sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya. Untuk ini kan sebenarnya terkait dengan perencanaan, program dan lain sebagainya. Memang untuk filenya nggak bisa kita share ke teman-teman karena aksesnya memang terbatas kayak gitu. Cuman nanti teman-teman nyatet garis besarnya aja lah kayak gitu. Jadi kalau di tingkat fasilitator kita biasanya untuk membuat program itu dari scholarship dan empowerment program itu yang menaungi kita di divisi pendidikan itu memiliki beberapa tujuan kayak gitu. Nah, akan tetapi tujuan umumnya itu melahirkan 5.000 social leader pada tahun 2030. Nah, oleh karena itu program break scholarship ini dibuka di banyak kampus seperti itu. Dan kampusnya kan apa namanya juga kampus insya Allah kampus-kampus terbaik di masing-masing daerah kayak gitu. Kemudian untuk mencapai tujuan itu tadi ingin melahirkan 5.000 social leader itu pada tahun 2030. Nah, tujuan khususnya bagaimana nih? Atau beberapa aspek yang ingin dituju dari social leader itu value apa yang ingin ditanamkan? Yang pertama itu alumni atau URD itu menampilkan akhlak Islam dalam segala aspek seperti itu. Baik itu dari akhlak ataupun dari perilaku, karakter dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya alumni atau awardee itu memiliki interaksi dan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, di implementasinya di program itu setiap semester pasti teman-teman ada program yang berkaitan dengan Al-Quran, entah itu tahsin ataupun tahfidz. Itu ya. Kemudian alumni memiliki capaian prestasi yang baik, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Nah, ini mungkin Kamal juga punya pengalaman ya, kalau punya prestasi atau punya dorongan atau ambisi untuk mengikuti kompetisi di akademik maupun akademik, non-akademik itu pasti kita dorong. Kemudian alumni atau URD pada saat ada di dalam naungan kami, itu biasanya URD memiliki soft atau hard skill yang unggul dan juga kompetitif. Oleh karena itu, di implementasi programnya itu tidak hanya yang berkaitan dengan spiritual saja kayak gitu ataupun yang sifatnya intelektual, pasti ada juga yang sifatnya self development atau pengembangan diri. Itu macam-macam teman-teman. Jadi ada yang kaitannya dengan yang saat ini sedang hits, semisal seperti digital marketing atau sosial media marketing, branding dan lain sebagainya seperti itu. Yang tujuannya kenapa kok ada self development itu biar teman-teman pada saat nanti sudah lulus sebagai World Break Scholarship punya branding yang bagus dan juga value lebih di masyarakat. Kemudian alumni memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, turut berkontribusi bagi pembangunan kualitas SDM bangsa. Nah, kalau teman-teman sekarang lihat kan pasti di lingkungan, entah itu di lingkungan tempat tinggal kita di sekitar ataupun saat inilah kita melihat pemuda-pemuda kita secara luas pasti kondisinya dinamikanya macam-macam seperti itu. Dan kita nggak bisa bilang sekarang banyak yang baik ataupun banyak yang buruk seperti itu. Kondisinya pasti berbeda-beda. Namun YBM Briliant dengan tujuan seperti itu tadi ingin melahirkan pemuda dengan value yang berbeda seperti itu. Yang memang unggul secara spiritual, memang unggul secara intelektual, dan juga memang memiliki soft skill yang berguna bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, alumni atau URD itu memiliki kontribusi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, pasti URD kita dorong. Seperti kalau di gambaran umumnya, kalau ada event ataupun kegiatan yang berkaitan dengan Hari Besar Islam, pasti teman-teman kita arahkan untuk berkegiatan seperti itu. Begitupun juga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya dengan kepedulian sosial, entah itu ada yang sifatnya seperti volunteering ataupun donasi dan lain sebagainya, kita arahkan ke situ. Mungkin itu gambaran umumnya Mal dari pertanyaan yang pertama. Oh, bentar, mungkin tak tambahin dulu ya Mal ya. Tak tambahin dulu. Itu tadi tujuan khusus dan juga tujuan umumnya. Jadi dari situ dari divisi pendidikan itu
membuat kurikulum. Ini kan terkait perencanaan anggaran ya. Membuat kurikulum yang disebut dengan MPP ya, atau matriks pembelajaran program. Nah, matriks pembelajaran program ini mencakup apa saja? Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan self development, itu tadi yang kaitannya dengan standar kompetensi ya kayak gitu. Biar teman-teman selama menjadi wardi itu punya kompetensi di bidang yang lain seperti itu. Kemudian standar kompetensi yang selanjutnya yaitu spiritual. Jadi ada dua hal yang memang didorong. Selain mungkin teman-teman sudah punya bekal sebelumnya sebelum jadi wardi, saat jadi wardi kita dorong dua hal yaitu spiritual dan juga self development. Nah, setelah sudah menjadi kurikulum dan sudah tahu nih tujuannya mau dibagi kemana, ada self development sama ada yang sifatnya spiritual. Itu dari pusat sudah membuat kurikulum dengan rinci ya gitu. Jadi harus ada program plastasin dulu, harus ada self assessment dulu. Jadi memang dibuat berurutan sampai di semester ke-8. Jadi benar-benar dari semester pertama kali bergabung hingga sampai akhir itu harapannya ada value yang memang didapetin kayak gitu. Kemudian dari itu tadi dari dua pokok yang memang ingin dituju tadi, self development sama spiritual, programnya ada apa saja, nih itu di breakdown. Nah, programnya mungkin ada yang kaitannya dengan self development itu ada branding, ada self assessment dan lain sebagainya. Kemudian yang di spiritual ada plastasin, ada mabit dan semacamnya seperti itu. Nah, itu setelah kita sudah memiliki dari kurikulum yang memang ditetapkan oleh pusat, kita menyesuaikan dengan lokasi kita yang ada di Jogja. Di mana kalau di Jogja ataupun di RO sini, di RO Jogja itu memang beda-beda ya jumlahnya kayak gitu. Ada BS 6 dengan 3 kampus, kemudian ada BS 7 dengan 3 kampus juga, kemudian BS 8 ada 3 kampus juga dan atau 4 kampus, kemudian yang di BS 9 hanya ada 2 kampus seperti itu. Nah, itu pun juga beda-beda teman-teman apa namanya target dan juga capaiannya di setiap semester itu beda-beda. Jadi memang perencanaan anggarannya dilakukan secara detail di setiap angkatan. Jadi misal angkatan 6 nih ada 36 orang, ya memang programnya gimana dirancang untuk 36 orang kayak gitu dengan anggaran yang memang ditetapkan di awal seperti itu. Maksudnya apa? Jadi di awal tahun kita pasti ada raker ya, ada forkom, kita merencanakan tuh dari BS 6 ini dengan jumlah 36 kita kebutuhannya berapa sih kayak gitu. Kemudian BS 7 kebutuhannya berapa dengan jumlah sekian, kan jumlahnya beda-beda ya Mal ya. Nanti Mbak Beta sama Mbak Devi bisa sharing juga sama Kamal. Kayak gitu. Nah, itu nanti setelah kita udah nentapin anggarannya, itu biasanya direview tuh dari pusat kayak gitu. Dari bagian keuangannya pusat direview. Nah, kalau ada sesuatu yang istilahnya kurang sesuai atau menurut mereka kok ini sepertinya kegiatannya bagus tapi budgetnya kurang, nah itu harus dikemas biar lebih menarik lagi. Ataupun juga sebaliknya, ini kayaknya kegiatannya biasa tapi kok budgetnya over kayak gitu, itu harus dikurangi atau dipangkas atau bagaimana lah revisinya seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Maaf ya agak panjang teman-teman. Semoga menangkap maksudnya. Mungkin dari Mbak Devi ada yang pertanyaan, Mbak Devi? Ya, sebentar Mas. Mungkin saya lebih, tadi kan juga udah dibahas ya sama Mas terkait pelaksanaan tentang anggaran tadi ya. Jadi mungkin saya lebih menanyakan apa namanya program-program tadi kan juga dijelaskan. Jadi bagaimana sih proses pelaksanaan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program-program itu tadi gitu. Begitu Mas. Bentar teman-teman, suaranya kurang jelas ya aku tadi. Bentar. Nanti dari Devi bisa diulangi ya. Tak masang headset dulu. Bentar.
Gimana Mbak Devi? Diulang aja Mbak. Ya. Oke, Cek diulang aja. apakah suara saya sudah terdengar, Oke, teman-teman? udah dengar. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan terkait pelaksanaan anggaran ya Mas. Tadi kan udah dijelaskan juga tentang program-program dari BRIGHT gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan untuk mendukung program yang ada di beasiswa ini gitu. Mungkin itu dari saya. Oke. Bentar. Ini berarti dari yang tadi saya jelaskan belum terjawab ya, yang pertama ya, atau Sudah kurang jelas Mas. ya? Dari perencanaan sudah jelas tadi Mas. Banyak dari Mas sudah disinggung juga. Dan Mas tadi juga udah udah checklist pertanyaan pengorganisasian dari kita tuh. Dari poin kedua tuh kami udah dapat gitu loh Mas. Nah, sama Mbak Devi ini langsung dilanjut ke poin yang ketiga, pelaksanaan. Nah, langsung ke Oh, implementasian oke. pelaksanaannya gitu. Itu sih Mas, mungkin. Ya, bentar ya teman-teman ya. Ini langsung ke pertanyaan yang ketiga berarti ya. Bagaimana proses pelaksanaan anggaran dilakukan dalam mendukung operasional program bereksklusif? Ya, itu Mas. Ini yang dimaksud proses pelaksanaan itu berarti pencairannya seperti apa gitu-gitu ya, atau gimana? Iya Mas, dari gimana bentuk ngajuin anggarannya sampai ke proses pencairan ke breaknya gitu, penerimaannya gitu. Oke, siap. Oke, jadi kalau terkait dengan pelaksanaan anggaran untuk mendukung operasional program, jadi tadi kan ada MPP itu tadi ya, matriks pembelajaran program yang memang udah disusun dalam 1 tahun. Jadi kayak tahun ajaran ya kayak gitu. Di tahun ini berarti 2023-2024, yang mana setiap angkatan, baik itu angkatan 6, angkatan 7, angkatan 8, sampai angkatan 9, itu berarti dalam satu matriks atau dalam satu kurikulum itu ada 2 semester. Nah, misal nih dalam 1 tahun itu katakanlah ada berapa ya anggarannya? Semisal 100 juta gitu ya. Nah, itu biasanya sudah di breakdown di masing-masing bulan kayak gitu. Jadi memang kurikulum dan juga rencana atau matriks pembelajaran program itu udah disusun sedemikian rupa hingga di masing-masing bulan. Jadi misal katakanlah di bulan Januari itu ada 5 program, katakanlah dalam satu kali kegiatan anggaran atau budgetnya 1 juta. Nah kalau ada 5 kan berarti 5 juta ya. Nah itu Januari berarti dicarikan 5 juta kayak gitu. Kemudian di bulan Februari katakanlah ada programnya ada berapa, anggarannya semisal katakanlah kayak tadi ya 1 juta kayak gitu. Itu jadi proses pelaksanaannya memang pencairannya atau penganggarannya sudah dalam 1 tahun, cuman pelaksanaan pencairannya itu di awal bulan kayak gitu. Di awal bulannya biasanya antara tanggal 1 hingga tanggal 10. Itu proses kita pengajuan dulu biasanya. Kita pengajuan, kenapa kok kita pengajuan dulu? Karena kalau di matriks pembelajaran program itu masih gambaran umum teman-teman kayak gitu. Jadi masih sekedar apa ya? eh Ya kayak pembinaan ini temanya ini kayak gitu. Misal pembinaan spiritual kayak gitu. Itu jadwalnya kelas tahfidz kayak gitu. Nah, cuman kenapa harus kita perlu pengajuan? Kita memerlukan pengajuan itu untuk membreakdown dari eh, mitranya kita siapa nih kayak gitu, yang akan mengisi kegiatan itu siapa kayak gitu. Sehingga dari situ karena ini ya kalau kita pengajuan pasti dari supervisor ataupun dari pengurus itu pasti juga melakukan background check dan juga approval kayak gitu. Jadi dari pengurus sama supervisor lihat dulu, oh ini teman-teman break itu di bulan kita misalkan di bulan Januari ini ada 5 kegiatan, temanya macam-macam, pembicaranya macam-macam dan juga backgroundnya apa saja kayak gitu. Itu kan bisa tahu tuh kayak gitu. Jadi setelah itu eh, setelah kita ajukan ke supervisor dan juga dari pengurus sudah ACC itu biasanya sudah kemudian proses pencairan kayak gitu.
Nah, proses pencairannya itu memang tidak langsung gelondongan ya teman-teman ya. Jadi misal 1 tahun tadi, katakanlah tadi 100 juta ya, itu nggak langsung gelondongan, tapi memang sudah terjadwal di masing-masing bulan. Kemudian pencairan dari pusat pun nggak yang langsung dari kantor pusat ke RO Jogja dalam jumlah gelondongan juga nggak, tapi setiap bulannya kayak gitu. Jadi antara pencairan ataupun pemasukan dana dari pusat ke regional itu bisa benar-benar apa ya terjaga lah kalau dalam hitungan 1 bulan ya gitu, ada checks dan balance kayak gitu sih gambarannya. Dan pelaporannya itu dari tanggal 25 hingga hari terakhir bulan gitu. Kalau hari terakhirnya tanggal 31 ya berarti dari tanggal 25 hingga tanggal 31 itu sudah harus laporan terkait dengan penggunaan dananya seperti itu. Itu sih. Hmm. Mungkin saya ingin tanya lagi. Tadi kan terkait pengajian gitu Mas, sama pelaporannya. Jadi kalau untuk pengajian sendiri kira-kira apakah ada kendala gitu nanti yang bikin sampai tertunda lama gitu penerimaannya itu mungkin itu yang saya tanyakan. Kalau terkait pengajuan sebenarnya kendalanya itu kalau dari segi sistem itu jarang ya, tapi biasanya lebih ke teknis. Karena kita pencairan itu kan atau pengajuan dimulai dari kita yang di posisi fasilitator, kemudian melalui supervisor untuk apa namanya dilihat itu tadi direview. Kemudian kalau supervisor sudah ACC itu biasanya ke pengurus YBM ya kayak gitu. Nah, kendalanya biasanya di situ. Kendalanya adalah orang-orang yang ada di pengurus YBM ini kan eh, juga sebagai pekerja BRI ya kayak gitu. Jadi memang punya 2 posisi itu kayak gitu. Posisi di BRI konvensional atau di Bank BRI, kemudian punya posisi juga di YBM Briliant. Nah, itu kadang kendalanya pada saat beliau ini ada perjalanan dinas, harus keluar kota atau ada meeting di luar kota atau ada kegiatan yang istilahnya di luar kantor lah kayak itu. Itu biasanya kendalanya di situ. Jadi terkait pengajuan eh, kendalanya biasanya lebih ke yang bersifat teknis kayak gitu. Kalau yang terkait dengan sistem biasanya kita sudah lebih rapi. Jadi setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 dari fasilitator maupun dari supervisor biasanya sudah cek dan review ya kayak gitu. Cuman ACC-nya kan di tahap itu tadi pengurus YBM kayak gitu. Kalau pengurus YBM udah ACC biasanya bisa langsung dicairkan. Kayak gitu sih gambarannya. Baik, terima kasih Mas. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Beta. Baik, karena tadi Mas Kamal udah bertanya tentang perencanaan, kemudian Mbak Devi tanya tentang pelaksanaan, mungkin saya bertanya tentang pengawasannya. Untuk mekanisme pengawasan anggaran itu dilakukan untuk memastikan penggunaan dana filantropi yang efisien dan efektif itu gimana ya, Mas? Oke, ini lebih ke implementasi berarti ya. Implementasi dari pengawasannya seperti apa. Nah, eh, mungkin ini ya kalau terkait dengan pengawasan itu memang dana yang kita ajukan itu dengan dana yang kita laporkan harus sama kayak gitu. Semisal kita melakukan satu kegiatan pembinaan atau kegiatan yang sesuai dengan kurikulum itu tadi dengan anggaran 1 juta nih di bulan apa ini bulan Mei katakanlah. Nah itu bentuk pengawasan itu biasanya lebih ke terhadap bagaimana kita melaporkan di akhir bulan kayak gitu. Jadi kalau terkait dengan pengawasan secara teknis ataupun pengawasan secara pada saat kegiatan itu biasanya kita kerjasamanya dengan kepala asrama ataupun juga dengan ketua-ketua masing-masing angkatan gitu. Jadi pada saat pelaksanaan dan juga pada saat kegiatan kita juga join juga tuh kayak gitu. Kita ngelihat karena ini sasarannya kan teman-teman award ya yang menerima manfaat kayak gitu. Kita melihat teman-teman pada saat kegiatan pada open cam apa enggak kalau kegiatannya online. Kemudian kalau kegiatannya offline teman-teman pada hadir atau tidak kayak gitu. Nah, untuk sistem pengawasannya itu macam-macam. Ada yang memang teman-teman kita buatkan semacam formulir
atau absensi seperti itu, presensi. Jadi teman-teman itu memang di presensi itu ada beberapa hal yang harus diunggah, yaitu seperti screenshot ataupun foto pada saat kegiatan. Kemudian ada juga resume terkait dengan dia mengikuti kegiatan itu baik atau tidak kayak gitu. Karena kalau tidak dengan seperti itu pasti laporan ataupun pengawasannya juga kurang optimal kayak gitu. Kemudian itu kalau terkait dengan pada saat kegiatan ya kayak gitu. Kalau pada saat setelah ataupun pasca kegiatan, bentuk pengawasannya adalah kita melaporkan berita acara kegiatan ke supervisor kayak gitu. Jadi mungkin sebelumnya udah pengajuan nih, yang 1 juta itu tadi udah di ACC, kemudian kita laksanain pada saat kegiatan gitu. Nah, pada saat kegiatan bentuk pengawasannya itu tadi kita koordinasi dengan kepala asrama, kita koordinasi dengan ketua masing-masing kayak gitu untuk saling mengcover ataupun memfollow up teman-temannya kayak gitu. Apakah dari masing-masing anggota itu ikut semua atau tidak kayak gitu. Kemudian kita berikan formulir ataupun presensi yang harus diisi oleh teman-teman. Kalau nggak ngisi berarti kita anggap tidak ikut kayak gitu. Karena itu juga salah satu bentuk tanggung jawab ya teman-temannya kayak gitu. Kemudian kalau memang dia berhalangan wajib untuk bilang ke fasilitator. Karena kalau tidak bilang itu sudah kita tidak anggap ikut kayak gitu. Nah, kalau tidak dianggap ikut itu nanti biasanya apa namanya ada prosedur lain ya ataupun teguran yang lain lah seperti itu. Itu kalau berkaitan dengan kegiatan. Kalau pasca kegiatan pengawasannya dari presensi itu tadi kita rekap, kita bikin berita acara kegiatan yang isinya dokumentasi kegiatan, kemudian bukti transfer terhadap pembicara kayak gitu. Karena biasanya kalau dari segi pembicara kita kalau online biasanya memang langsung via kayak gitu ataupun langsung bisyarah kayak gitu. Tapi kalau offline itu biasanya selain bisyarah kita sediakan juga seperti apa namanya snack ataupun mamiri seperti itu. Nah kemudian yang terakhir yaitu presensi yaitu. Jadi ada 3 komponen yang memang harus dilaporkan di akhir bulan. Seperti itu gambarannya untuk pengawasan. Baik, Mas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada indikator atau parameter kinerja keuangan yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran tersebut? Oke, baik. Biasanya indikator atau parameter kinerja keuangan yang digunakan itu lebih ke laporan penggunaan dana. Jadi kalau laporan penggunaan dananya dalam arti kas masuk dan juga kas keluarnya bagus atau nol, berarti memang dana tersebut dimanfaatkan dengan baik ya kayak gitu. Tapi biasanya kalau semisal kondisinya lain nih, kadang kan kalau di lapangan kondisinya lain. Misal dananya defisit kayak gitu atau kurang, itu biasanya memang menggunakan dana yang lain. Istilahnya bisa menggunakan kas dari atau kas dari teman-teman awardi kayak itu atau kas asrama seperti itu. Tapi kalau kondisinya saldo ataupun ada sisa, itu biasanya sisanya dikembalikan ke rekening YBM pusat seperti itu. Jadi setiap keuangan yang memang dicairkan, kemudian dilaksanakan, kemudian dilaporkan, itu memang semuanya terrecord dengan baik kayak gitu. Kalau memang nol ya memang nol kayak gitu, bukti eh, penggunaan dananya ada. Kalaupun defisit ya kita jelaskan kenapa kok bisa defisit dan defisit tersebut ditutup dengan dana dari mana kayak gitu. Kita jelaskan. Misal ditutupnya eh, dari kas asrama ataupun iurannya teman-teman kayak gitu. Pun kalau kondisinya saldo ataupun ada sisa. Kalau kondisinya ada sisa itu biasanya kondisinya pun juga macam-macam. Cuman biasanya kita lebih prefer untuk dikembalikan ke YBM pusat lagi kayak gitu. Kalau dikembalikan ke YBM pusat lagi itu biasanya udah ranahnya teman-teman yang ada di kantor pusat mau digunakan untuk apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi lebih ke laporan penggunaan dana sih Mbak kayak gitu. Eh, Baik, Mas. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Mas Kamal. Baik, makasih ya Mas. Mungkin ini terakhir sebelum penutup gitu. Eh, jadi
lebih ke case ya, mungkin ke kasus. Kalau contoh awardee mungkin saya ya, ketika saya nih eh, nggak ikut kegiatan terus nggak presensi, apakah ketika saya nggak ikut presensi dan kegiatan itu memengaruhi buat anggaran setelahnya gitu ya Mas? Pelaksanaan anggaran setelahnya gitu, atau gimana penjelasannya? Oke, siap. Jadi kalau semisal nih ada case, ada awardee yang istilahnya sudah dianggarkan ya untuk ikut kegiatan tapi ternyata kurang optimal atau nggak ikut kayak gitu. Itu biasanya jadi koreksi ataupun jadi catatan di program tersebut berikutnya. Nah, kita ambil satu kasus nih, misal yang saat ini sedang berjalan itu seperti kelas TOEFL kayak gitu. Nah, kelas TOEFL ini kan anggarannya untuk satu orang besar ya, dari preparation hingga tes kayak gitu. Itu cost-nya bisa satu orang itu ratusan ribu lah kayak gitu. Kita katakanlah kita coba hitung satu orang tuh 1 juta kayak gitu dari preparation hingga tes. Nah itu memang di setiap kegiatan kita ada recordnya, ada presensinya kayak gitu. Teman-teman ini apakah mengikuti dengan baik atau tidak dan lain sebagainya. Hingga nanti saat pada tes itu kan pasti kondisinya ini ya ada yang mengikuti dan ada yang tidak karena ya mungkin kurangnya informasi ataupun kurangnya kesadaran dari penerima manfaat. Nah, itu biasanya memang kalau dari RU Yogyakarta itu kita jadikan catatan, kemudian kita tegur kayak gitu yang bersangkutan. Ini kenapa kok nggak ikut dan kemudian eh, kita jelaskan lah secara apa namanya, secara rasional kayak gitu. Ini untuk menganggarkan satu orang dengan kegiatan yang sedemikian rupa itu tidak sedikit kayak gitu. Dengan jumlah yang fantastis namun tidak dimanfaatkan ini kan jadi catatan kayak gitu dan pasti dari pengurus ataupun dari teman-teman yang mereview dari laporannya juga pasti merasa apa ya, merasa tidak efektif kayak gitu. Ini sudah dibayar, ini sudah difasilitasi tapi kok nggak dimanfaatkan kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau ada kasus seperti itu yang pertama pasti ada teguran ya kayak gitu. Kemudian kalau eh, ternyata sudah ditegur tapi tidak ada kesadaran dan lain sebagainya ya memang dari yang bersangkutan mungkin tidak ingin melanjutkan kegiatan dan sebagainya ya pasti berpengaruh ke berikutnya kayak gitu. Di berikutnya pun kita nggak bisa langsung anggarin, oh misal jumlahnya 35, kita anggarin semua nggak bisa juga kayak gitu. Pasti kita lihat dulu kayak gitu. Ini yang berkenan kegiatannya seperti ini siapa, yang tidak berkenan seperti apa kayak gitu. Kalau memang tidak berkenan dengan program yang akan dilaksanakan ya lebih baik tidak tidak apa ya, tidak dianggarkan dari awal kayak gitu. Karena kalau ternyata sudah dianggarkan, kemudian program sudah berjalan tapi tidak termanfaatkan. Nah, itu jadi catatan buat kita juga nih kayak gitu. Terkait dengan performa, terkait dengan laporan dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin gitu sih Mal. Oh, baik, Mas. Sebagai penutup ya, mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke konfirmasi sih, Mas. Jadi selain dari poin-poin perencanaan kayak pengorganisasian, pelaksanaan, sama pengawasan itu yang bertanggung jawab Mas Hardi dan Mbak Ros ya, selaku bidang pendidikan gitu. Ya, kalau dari divisi pendidikan itu dari fasilitator seperti itu. Oh, mungkin cukup sih dari saya, atau dari teman-teman ada tambahan. Nah, Cukup sih. Cukup. nah, ya udah. Mungkin karena udah dapat data yang banyak ya, Mas. Mungkin kalau kami bisa tulis ada 4 artikel sebenarnya, tapi ya mungkin kami jadikan satu artikel dan mohon izinnya sih Mas buat terbitin di jurnal, boleh ya Mas datanya dari Masnya? Oh gitu. Iya, oke. Kalau dari aku sebenarnya fine-fine aja ya kayak gitu. Cuman ini nanti kan kaitannya dengan publikasi ya Ya, dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin kalau dari Kamal tadi mau nembusi Pak Supervisor ke Pak Isna juga nanti baiknya izin ke beliau kayak gitu. ya Karena baik. takutnya ada apa ya, ada ranah-ranah yang mungkin tidak seharusnya dipublish dan lain sebagainya kayak gitu. Karena Oh, kaitannya dengan instansi kan kayak gitu. Kita saling jaga aja lah kayak gitu. ya. Biar nanti waktu dipublikasi juga aman, kita juga
saling berbagi manfaat lah. Teman-teman juga dapat informasi dari kita juga ada manfaatnya buat kita juga gitu. Gitu sih. Atau mungkin waktu hasil kita udah jadi nih Mas ya, udah jadi tulisan mungkin bisa di audit sama Mas Hardi dan Pak Isna gitu aja ya Mas, biar cepat gitu. Ya gitu juga nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya Mas. Mungkin maaf dari kami kalau ngerepotin banyak ya Mas. Kita juga sudah susah nembusin ke Mas Tommy, terus Mas Hardi, terus ke Pak Isna mungkin besok atau lusa gitu. Buat akhir kata mungkin banyak terima kasih ya buat Mas Ardi, dan di akhir mungkin kalau teman-teman sempat ke kantor atau ketika menyerahkan hasil ada sedikit cendera mata mungkin dari UIN atau gimana, insya Allah akan kami berikan gitu Mas, dan kami akan berkabar gitu. Akhir kata mungkin cukup itu, akan kami kabarkan lagi ya Mas ke depannya, terutama ke Pak Isna. Terima kasih, udah dari saya sekian gitu. Terima kasih ya Mas gitu. Mungkin Mas Ardi bisa live atau mungkin gitu. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf Iya. kalau selama wawancara dan juga memberikan informasi mungkin ada kesalahan kata dan juga khilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya kayak gitu. Iya. Mungkin itu saya tak live ya teman-teman ya. Makasih sudah Iya. diundang dan juga Iya. ditanya-tanyai kayak gitu. Iya, Semoga makasih bermanfaat juga buat kita Mas. semua. Amin. Ya, amin amin amin. Saya izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Mas. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima Mas. kasih Mas. Hmm. Alhamdulillah. Dar tak itu sudah.